Tak perlu diragukan lagi kalau Jepang merupakan tim yang paling diunggulkan untuk jadi pemuncak grup C. Dan pasti semua sepakat kalau dari sisi manapun, Jepang memang punya kapasitas untuk itu. Bayangin aja, dari posisi kiper sampai penyerang, nyaris semuanya diisi oleh pemain yang kini aktif main di Liga Top Eropa. Meskipun begitu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu tetap gak mau merasa jumawa. Karena bagaimanapun, semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan. Termasuk Indonesia, yang meskipun di atas kertas adalah yang terlemah, tapi Moriyasu tahu betul kalau Indonesia punya sisi menarik yang bisa dikembangkan. Dan dia pun tak ragu menegaskan kalau Indonesia ini beruntung punya pelatih seperti Sinteyong. Sesuatu yang kemudian juga seolah diamini oleh statement-statement dari para pelatih ternama Eropa terkait perkembangan timnas Indonesia yang bisa melaju sejauh ini. Setelah berhasil menciptakan berbagai sejarah dan sukacita bagi publik Indonesia, Sinteyong jelas akan dihadapkan pada situasi sulit. Tak kalah harus memimpin skuad Garuda bertarung di round 3. Yap, sudah berulang kali dijelaskan kalau di atas kertas Indonesia adalah yang terlemah dan persentase kelolosannya pun hanya 40%. Akan tetapi perlu digarisbawahi juga, dalam setiap detik, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun, sepak bola selalu berubah. Dalam fase ini, timnas Indonesia bisa dibilang udah sangat terlihat progresnya. Meskipun masih ada banyak catatan yang harus dibenahi jika benar-benar ingin bisa bersaing di level elit Asia. Lebih lanjut, semua juga tahu kalau di round 3 khususnya grup C, Jepang adalah tim yang paling diunggulkan. Hal yang wajar karena dari segala sisi, Jepang emang punya segalanya untuk itu. Dan sebaliknya Indonesia yang dianggap bau kencur ini tak lebih dianggap sebagai tim hore. Akan tetapi pelatih Jepang, Hajime Moriyasu secara tegas mengatakan kalau ia justru lebih tertarik dengan Indonesia dibandingkan tim-tim lainnya. Baginya, progres timnas Indonesia di bawah Sinteyong dengan metode potong generasi serta menggabungkan para pemain keturunan dianggap adalah cara yang terbilang bagus untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia. Sehingga ia pun juga tak ragu menyebut Indonesia ini beruntung punya pelatih sekaliber Sinteyong yang bagaimanapun punya pengalaman bertarung di Piala Dunia. Akan tetapi Moriyasu juga memberi pesan kalau Indonesia ingin bisa tampil maksimal, maka ada beberapa aspek yang harus mereka benahi. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sinteyong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Hajime Moriyasu yang dikutip dari laman News One. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Moriyasu, memang ada benarnya. Kalau mau menang melawan Jepang ataupun tim-tim kuat lainnya, sudah pasti stabilitas menyerang dan bertahan adalah yang utama. Dan di Asia, Jepang memang termaksud adalah yang terbaik soal itu. Di sisi lain, apa yang dikatakan Hajime Moriyasu memang seolah-olah diamini oleh statement-statement para pelatih ternama Eropa terkait perkembangan timnas Indonesia yang bisa melaju sejauh ini. Louis van Gaal yang pernah datang ke Indonesia pada 2013 silam saat menjadi pelatih timnas Belanda mengaku terkesan dengan perubahan yang ada di timnas saat ini. Terlebih dengan skuad yang mayoritas muda, sang menir yakin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bakal jadi tim yang akan diperhitungkan di Asia. Tim Indonesia bermain dengan semangat yang kuat, ditambah dengan dukungan masyarakat yang luar biasa. Itu membuat mereka bisa tampil mengesankan dan bisa berkembang sejauh ini dengan para pemain mudanya, ucap Van Gaal dikutip dari Sport. Kemudian ada Allegri, pelatih asal Italia itu juga pernah melawat ke Indonesia pada tahun 2013 untuk menjalani pramusim bersama Juventus melawan ISL All-Star. Sama seperti Van Gaal, sepak bola Indonesia saat ini sudah jauh lebih berkembang dan saat ia datang ke tanah air, dan itu merupakan hal yang sangat positif bagi masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Indonesia adalah tim yang berkembang. Ini bisa menjadi hal yang bagus ke depannya, tegas Allegri. Berikutnya, ada Brendan Rodgers, pelatih yang kini menangani Glasgow Celtic itu
juga pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013 silam. Dilansir dari Reuters, ketika itu Rodgers masih menangani Liverpool dan bertanding dengan Indonesia 11 di Stadion GBK. Nah, melihat gimana permainan timnas serta segala hal termaksud naturalisasi yang sekarang emang lagi viral bahkan sampai Eropa, membuat Rodgers terkesan. Sebab emang harus diakui kalau Indonesia sebenarnya banyak dipenuhi talenta berbakat. Hanya saja ketika itu tidak terurus dan terekspos dengan baik. Yap, terlepas dari apapun, intinya segala hasil yang ada di round 3 nanti pasti itu sudah diperjuangkan sebaik mungkin oleh semua elemen timnas. Emang sih berat banget, tapi ibarat peluang kita hanya 1% pun, ya udah gimana caranya membuat 1% itu jadi sangat berarti. Kuncinya tentu saja doa, kerja keras, kekompakan, dan fokus. Oleh karena itu, semoga semua yang disiapkan bisa berjalan dengan lancar. Termaksud menambah kedalaman skuad dengan para pemain grade A. Jika itu terjadi, maka peluang Indonesia setidaknya bisa sedikit lebih baik. Walaupun ya, tetap aja berat. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat timnas Indonesia. You never walk alone. Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.